Inilah perbuatan-perbuatan daging dan kejahatan kodrat manusia. Semua orang telah menyimpang dari jalan yang benar. Mereka tidak belajar takut akan Allah, juga tidak memuliakannya. Mereka tidak mengenal jalan damai sejahtera. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik atau melakukan yang benar. Semua berdusta, menipu, dan terus-menerus melakukan kepalsuan. Mereka najis, bodoh, sombong, tidak taat, tidak tahu berterima kasih, congkak, tidak adil, kejam, jahat, ganas, tamak, korup, pencuri, pembunuh, pemabuk, pecandu, penggerutu, penghujat, pendengki, musuh, pencemburu, pezina, tidak setia, penuh hawa nafsu, orang cabul, penyihir, murtad, bidat, dan penyembah berhala. Kemanapun mereka pergi, mereka meninggalkan kehancuran dan malapetaka. Syukurlah hidup ini tidak adil, sebab jika hidup ini adil, kita semua sudah disalibkan. Berhentilah membenarkan diri sendiri. Harapan orang fasik adalah sia-sia. Nilailah dirimu dengan sungguh-sungguh dan akuilah. Kodrat manusia itu jahat, rusak, dibentuk dalam kejahatan, condong kepada dosa dan kejahatan. Segalanya adalah kesia-siaan. Semuanya adalah kesia-siaan. Kita akan kembali menjadi debu tanah dari mana kita berasal, dan roh kita akan kembali kepada Allah yang memberikannya. Alkitab, hukum-hukum dan perintah-perintah Allah diberikan untuk memperingatkanmu dan menunjukkan betapa berdosanya engkau. Semuanya bukanlah aturan untuk membelenggumu, melainkan untuk membebaskanmu dari ilusi, godaan, dan perbudakan dunia serta dosa. Dunia berada di bawah kuasa si jahat, dan akibat hidup dalam ketidaktaatan adalah kehidupan yang penuh penderitaan, kesedihan, kesepian, kutukan, kepahitan, kesengsaraan, dan luka yang mendalam. Manusia hidup tertindas, putus asa, dan gelisah, tenggelam dalam dosa dan kejahatannya, dengan tubuh yang sakit, penuh luka yang busuk dan membusuk. Dan ketika sampai pada titik ini, karena kebusukan dan lukanya, teman-temannya menjauh, dan keluarganya meninggalkannya. Dunia yang telah menghabiskannya pun meninggalkannya, sebab tujuannya telah tercapai, menyeretnya ke jurang terdalam dan menjadikannya umpan agar orang lain jatuh menggantikannya. Inilah siklus kebinasaan. Kehidupan ilusi, dosa, hawa nafsu, kesombongan, pesta pora, kemabukan, adalah untuk mereka yang sedang sekarat dan hidup dalam kemiskinan batin, agar melupakan bahwa mereka menderita dan tidak bahagia. Engkau menjadi celaka ketika memilih berjalan dalam kebodohanmu sendiri dan keluar dari kasih karunia Tuhan. Allah setia kepadamu, tetapi engkaulah yang menjauh darinya, bukan Dia yang menjauh darimu. Dunia menipu, melahirkan dosa dan kejahatan. Dosa dan kejahatan melahirkan kutuk yang menghancurkan kehidupan, dan kutuk itu melahirkan lebih banyak dosa dan kejahatan, menghancurkan lebih banyak kehidupan. Inilah siklus dosa dan kejahatan. Tinggalkanlah segala perbuatan daging dan setiap keinginan yang menjauhkanmu dari Allah. Perhatikanlah, dengarkanlah firman Allah, ingatlah dan kasihi firman itu. Korban yang berkenan kepada Allah adalah roh yang hancur, hati yang rendah dan bertobat. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya dihapuskan. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka dari segala bahaya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kebaikannya bertahan sepanjang hidup. Hiduplah sebagai anak-anak terang, sebab terang menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hiduplah dalam hadirat Roh Kudus Allah, yang menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, kerendahan hati, dan penguasaan diri. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, agar Dia menuntun hidupmu menurut kehendak-Nya. Percayalah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap pengertianmu, dan dengan seluruh kekuatanmu. Berbaliklah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan nikmatilah kasih serta hikmat-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanmu, benteng hidupmu. Kepada siapa atau apa engkau akan takut? Dialah perisaimu dan perlindunganmu. Tidak ada iri hati atau perkataan jahat dari musuh yang akan berhasil melawanmu. Tuhan akan meluputkanmu dari segala kejahatan. Allah yang telah menjadikan dunia dan segala isinya, Dialah Tuhan atas langit dan bumi dan tidak diam di dalam bait-bait buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apapun, sebab Dialah yang memberi hidup,
napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia menjadikan semua bangsa manusia untuk mendiami seluruh bumi. Ia menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan menjamah serta menemukannya, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kisah Para Rasul 17, 24-28. Keluarlah dari kebodohanmu dan kenalah Allahmu dengan sungguh-sungguh. Carilah untuk memahami jalan-jalannya, perintah-perintahnya, dan kebesaran kemuliaannya. Dia adalah Allah yang berdaulat, Maha Kuasa, pemenang, dan ajaib, yang karya-karyanya besar dan tak terhitung. Dialah Allah yang sama yang memenangkan peperangan, membebaskan umatnya dari perbudakan, menyembuhkan penyakit yang mustahil bagi manusia, dan mengubah kekacauan menjadi kehidupan. Lihatlah betapa kecilnya permintaanmu di hadapannya. Selama 2500 tahun, pikiran-pikiran terbesar umat manusia menempuh berbagai jalan, filsafat, teologi, sains, metafisika, dan psikologi, dan tiba pada kesimpulan yang sama yang telah dinyatakan dalam Alkitab. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Dan engkau, anak yang bodoh, masih meragukan Allahmu, Raja Israel dan semua kerajaan di bumi, penebusmu, Tuhan semesta alam. Tidak ada yang lain selain Dia. Dialah satu-satunya. Ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Layaklah Engkau, ya Tuhan dan Allah kami, menerima kemuliaan, hormat, dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oleh kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan oleh Dia. Kristus adalah Mesias yang sejati. Yesus, sebagai hamba Allah yang sempurna, menunjukkan kepada kita kasih dan belas kasih Allah serta pengorbanannya agar kita diselamatkan. Sampaikanlah firman Tuhan kepada orang-orang di masa yang sulit ini, ketika orang Kristen dianiaya dan ada keraguan tentang kebenaran Yesus Kristus. Kristus adalah anak Allah, dan kita harus percaya kepadanya sebagai juru selamat kita untuk menerima hidup yang kekal dan seluruh kasih-Nya. Firman Tuhan itu murni, tetapi manusia condong kepada kejahatan. Pertobatan adalah perenungan terus-menerus atas kesalahan yang dilakukan dan pencarian akan penyesalan sejati, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Orang Kristen harus hidup menurut ajaran Tuhan, tetap teguh meskipun menghadapi kesulitan dan penganiayaan. Jalani kehidupan Kristen dengan benar, selalu mengingat supremasi Tuhan, bahwa Dialah juru selamat kita, dan hanya melalui iman kita memperoleh keselamatan. Jagalah hidupmu tetap tertuju kepada Tuhan. Jauhilah ajaran palsu dan filsafat yang menyimpang dari kebenaran. Sejak kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, hidup kita diubahkan, dan perubahan itu tercermin dalam cara kita memperlakukan sesama, selalu dengan kasih dan persatuan. Inilah pertobatan sejati, metanoia. Secara alami dan dengan sukacita kita memilih yang benar dan merasa terganggu oleh apa yang salah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Tuhan. Ingatlah pentingnya hukum yang diberikan Allah di Gunung Sinai. Pentingnya ketaatan kepada Allah dan hukum-hukumnya, pembaruan perjanjian dengannya, serta berkat dan peringatan yang dapat Ia berikan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap pengertianmu. Jangan membuat bagimu patung atau rupa apapun dari yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini milik sesamamu. Bertobatlah dan berserulah memohon pengampunan. Tergerak oleh belas kasih, Allah akan mengirim pemimpin untuk membebaskanmu. Musuh akan dikalahkan dan damai sejahtera akan dipulihkan. Meskipun ada ketidaksetiaan,
Allah tetap setia dan akan mengampunimu ketika engkau mencari pengampunan. Tetaplah teguh dalam iman, jauhilah godaan iblis. Ajaklah semua orang untuk bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Kristus agar menikmati keselamatan. Nantikan kedatangan Tuhan dan tunjukkan bahwa nubuat-nubuat tentang Kristus telah digenapi. Alkitab ditulis oleh 40 penulis, melibatkan 3 benua dan rentang waktu sekitar 2000 tahun, dalam 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Yunani. Namun demikian, Alkitab memiliki pesan yang sangat padu dari awal hingga akhir. Perjanjian Baru sangat terkait dengan Perjanjian Lama. Injil, surat-surat, dan wahyu berakar pada kitab suci Yahudi. Alkitab menceritakan satu kisah yang utuh, dari Kejadian hingga Wahyu. Sebuah diagram menunjukkan lebih dari 63.000 keterkaitan antar buku, membuktikan koherensi ilahi dan inspirasi sejati. Alkitab memuat sekitar 1817 hingga 2500 nubuat, dan sekitar 80% hingga 85% telah digenapi seluruhnya atau sebagian. Peristiwa-peristiwa terjadi persis seperti yang dinubuatkan, tanpa kesalahan. Terdapat lebih dari 24.000 manuskrip kuno yang membuktikan keberadaan dan ajaran Yesus Kristus. Tidak ada tokoh lain dalam sejarah yang memiliki catatan sebanyak dan sekonsisten ini. Manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru menunjukkan bahwa firman Allah dipelihara dengan setia sepanjang abad, agar hari ini engkau juga dapat mengenal kebenaran. Yesus datang untuk membelamu dengan perisai kasih, damai sejahtera, kebebasan, kemenangan, kesembuhan, dan keselamatan. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau tidak akan dibinasakan, tidak akan dijangkau, dan tidak akan disentuh. Ia akan menenangkan tubuhmu, rohmu, pikiranmu, dan hatimu. Sesungguhnya aku datang segera, dan upahku ada padaku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang menuruti perintah-perintahnya, supaya mereka berhak atas pohon kehidupan dan masuk ke dalam kota melalui pintu-pintu gerbang. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Ucapkanlah doa ini bersamaku, dengan suara keras dan dengan segenap iman yang engkau miliki. Tuhan, Allahku, hari ini aku memohon pengampunan atas setiap dosa yang telah aku lakukan sepanjang hidupku. Aku bertobat dari semuanya dan membuka pintu hatiku untuk menerima MU sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuliskan namaku di dalam kitab kehidupan dan meteraikan aku dengan Roh Kudus MU. Dalam nama Yesus. Amin.